Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, saudara-saudara seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan berjaya. Teman-teman semua, bulan Agustus tahun ini hari ulang tahun kita, negara kita yang ke-80, ada sesuatu yang istimewa. Istimewanya apa? Yang pertama ya Presiden baru Pak Prabowo baru kali ini melakukan upacara bendera. Sebelum-sebelumnya kan beliau ini seorang menteri. Dan banyak lagi cerita-cerita di bulan Agustus ini bagaimana bule-bule dari mancanegara banyak datang ke negara kita hanya perlu melihat meriahnya hari ulang tahun kemerdekaan kita. Di luar itu ya kita kembali lagi masalah polemik nasab Balawi yang ada di Nusantara ini. Rupanya hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-80 ini bagi Balawi juga istimewa. Mungkin apa itu ya, kita lihat tahun-tahun sebelumnya kalau ada upacara bendera, mengibarkan bendera merah putih dengan khidmat anak-anak Nusantara di segala pelosok penjuru, kita nggak pernah tuh melihat Balawi upacara. Bahkan ada video-video entah itu hoax atau real, kita nggak ngecek itu. Ada ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, ada beberapa kabin ini malah tertawa-tawa, kayaknya ini seperti mengejek. Tapi ini kita tidak pastikan apakah video yang kita tonton dan banyak menyebar di media YouTube khususnya ini real atau hoax. Beberapa waktu yang lalu sebelum Agustus ini, kalau nggak salah saya pernah mengupload dan menganalisa atau meramal lah kurang lebih seperti itu. Ketika habis peristiwa di Pemalang. Di Pemalang ini kan masih kita ingat bagaimana saudara-saudara BWLS kita kena sabetan parang, pedang, lemparan batu, kemudian dipukul dengan apa itu di tangan yang ada geriginya itu di dekat matanya. Ini kan luar biasa kekejaman itu. Ya kalau kita nilai ini kejam karena apa? Sebelumnya kan sudah terjadi konsensus sudah terjadi konsensus, sudah terjadi kesepakatan kalau masing-masing pihak ini tidak membawa senjata tajam. Tapi ya lagi-lagi anak buah Rizik FPI ini, Muhyiddin Akut, memang dari awalnya ini kan sepertinya memang sudah mempersiapkan itu semua. Ya terjadilah crash. Nah, dalam video itu karena ketakutan dari peristiwa itu mungkin loh ini. Nah, kemudian kan waktu itu Rizik yang harusnya ke Banyumas lantas ke Cilacap langsung pulang ke Jakarta. Nah, di sana keluar menuduh PWLS, Neo PKI Gaya Baru, dan tukang bubarin pengajian, minta polisi cari dan tangkap itu dalangnya dan seterusnya. Itulah analisa kita ketika waktu itu bahwa Rizik ini sebenarnya kan ketakutan karena sudah dalam kesepakatan di acara itu Rizik ini nggak naik ke panggung, tahu-tahu dia nongol. Bahkan di panggung itu ada juga Bupati Pemalang. Nah, seterusnya dalam video yang sudah saya upload ini, saya bercerita kalau
Agustus ini, Ba'alawi ini akan upacara bendera, Rijik akan upacara bendera. Nggak tahu-taunya bener-bener kemarin ini si Rijik ini, bahkan bukan hanya Rijik, Motor Dedor, kemudian Topik Segap, ini juga melakukan upacara bendera. Terus ada lagi yang upacara bendera itu di dalam ruangan, nggak tahu apakah itu masjid, teman-teman sudah tahu semua. Dan benderanya ini dipenteng, 2 orang, satu di kiri dan satu di kanan, bukan dikibarkan di tiang bendera. Luar biasa. Ini hanya kamuflase belaka atau benar-benar sudah sadar kalau mereka ini mau NKRI tahun ini, atau ya untuk pengalian isu, untuk menunjukkan kepada kibin-kibinnya bahwa ini loh, kita juga cinta tanah air, kita juga upacara bendera, dan kita pidato-pidato kemerdekaan. Ya kan? Nah, kalau kita memandang itu, ya itu kita anggap saja itu ya cuma seremonial belaka, hiburan belaka bagi kita yang melihatnya. Hanya dalam waktu beberapa tahun setelah digempur habis-habisan nasab palsu mereka, baru sekarang upacara bendera. Nah, kemarin-kemarin nasionalismenya itu di mana? Dari provokasi-provokasi, kalau mereka ini berkuar-kuar di panggung kemudian dikasih mic, wah luar biasa. Ini ibarat orang mengantuk di sorong bantal, ya tidur. Orang suka bicara dikasih mic, ya teriak-teriak nggak karu-karuan. Bahkan kalau kita runut ke belakang lagi, kalau melihat demo-demo mereka ini di Monas, nggak hanya sekali 2 kali, hampir tiap tahun kemarin-kemarin ini, bagaimana banyak mencaci pemerintah, mencaci presiden, kemudian mantunya Rizik Syihab itu dalam mobil odong-odong, mobil komando, itu mengatakan bahwa dia tuannya dan kita yang di bawah ini jongos-jongosnya. Dan waktu itu mukibin-mukibin yang di bawah mobil odong-odong ini, mobil komando ini kok enggak tersinggung, dibilang jongosnya, sementara si mantu Rijik ini tuannya. Ini bagaimana? Apakah pikirannya pada waktu itu enggak sadar bahwa sebenarnya kita semua ini dianggap keset, dianggap gedibal, dianggap ya sebagai jongos-jongos mereka saja, sementara mereka menganggap sebagai tuannya. Luar biasa dan tidak masuk akal sebenarnya. Kalau kita dikatakan seperti itu, tidak tersinggung. Nah, berjalannya waktu sampai sekarang, setelah ya 4 tahun inilah, pergulatan nasab, polemik nasab mereka, bukan yang diragukan sekarang, orang sudah percaya, sudah yakin kalau nasab mereka ini yang mengaku sebagai cucu Nabi adalah palsu belaka. Secara fisik kita lihat juga bukan Arab, terus kemudian secara tingkah laku, adat juga sama sekali, jauh sekali dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi lagi, nah ini adatnya nggak ada 1% pun mengikuti Kanjeng Nabi. Sementara dalam tampilan mereka di panggung-panggung, di pengajian-pengajian yang banyak memprokoto anak-anak Nusantara, ini juga membuktikan bahwa mereka ini jauh sekali kalau mengaku sebagai cucunya Nabi kita Muhammad. Untuk teman-teman yang sudah melihat upacaranya Habib Ba'alawi ini, bagaimana perasaannya, bagaimana tanggapannya?
tentu dalam hati kita juga akan bertanya-tanya, bener nggak sih ini? Atau mungkin bahkan kita akan tertawa terbahak-bahak, ini loh setelah terdesak, ini loh setelah banyak mukibin tobat, sekarang baru upacara bendera 17 Agustus. Melihat, memperlihatkan nasionalismenya yang tinggi seolah-olah seperti itu. Ya namanya Ba'alawi itu di mana tempat, enggak di Nusantara saja, bikin masalah. Seperti kedatangan mereka waktu dulu di Tarim Yaman, kan mereka pendatang. Kemudian karena masih sedikit kelompoknya, nah, seolah-olah dia baik kepada lingkungannya dan seterusnya. Setelah menjadi besar, nah, barulah melakukan pergerakan yang akhirnya membuat negara Yaman ini menjadi terpecah. Yaman Selatan, Yaman Utara. Siapa dedengkon mereka? Dedengkon mereka adalah ya Habib Ba'alawi komunis. Nah, begitu teman-teman. Jadi melihat mereka-mereka kemarin ini upacara bendera, ada yang mengatakan, wah Ba'alawi sedang belajar nasionalisme Indonesia. Ya kita ketawa saja, kita dukung saja itu. Kira-kira mungkin begitulah. Belajar nasionalisme setelah kena damprat, kena serbuan, kena pertanyaan, pokoknya apalah yang meragukan nasab mereka sebagai cucu Nabi. Nah, masa gampang sekali bolak-balik seperti itu. Jadi sampai kapanpun anak-anak Nusantara ini dengan yang namanya Ba'alawi, catatan sejarah di negara kita kemarin-kemarin seperti itu, tidak akan percaya kepada klan Ba'alawi. Video-video mereka yang mengklaim Jawa ini punya Aulia Tarim, kemudian Indonesia adalah Bintu Tarim, dan seterusnya, apalagi pengajiannya Kabib-Kabib Dobol itu banyak terdokumentasi. Jadi mereka tidak akan bisa menipu lagi kepada kita semua. Kita doakan teman-teman yang lain yang belum tahu ini semoga tahu, sehingga kedepannya ini menjadi catatan penting bahwa kita jangan sampai tertipu untuk yang kesekian kalinya, karena mereka ini pintar sekali berkamuflase. Begitu teman-teman sedikit tanggapan tentang mereka-mereka ini yang pada upacara bendera 17 Agustus tahun ini. Keren kan? Mereka mau upacara bendera, walaupun benderanya cuma dipenteng doang, nggak dikerek yang di dalam ruangan itu. Lucu, tapi juga penuh tanda tanya. Jaga sehat, jaga Nusantara, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.